Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konflik Amerika Latin. Konflik di Amerika Latin, yaitu Amerika Latin sendiri atau yang disebut juga Amerika Selatan, adalah kawasan yang terletak di benua Amerika sebelah selatan dan tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Amerika Selatan terdiri dari beberapa negara, di antaranya Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Kepulauan Falkland, Guyana Prancis, Guyana, Uruguay, Peru, Georgia Selatan, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Amerika Latin merupakan negara berkembang setelah Perang Dunia II. Negara ini melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, khususnya OPEC. Dengan melakukan kerjasama OPEC, negara ini juga menjalin hubungan dengan negara maju. Wilayah kawasan Amerika Selatan dapat diidentifikasi berdasarkan klasifikasi konflik atau permasalahan tertentu berdasarkan beberapa hak dasar, yakni konflik etnis, ideologi politik, ekonomi, perdagangan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Satu, konflik etnis di Amerika Selatan. Secara psikologi, etnis memiliki definisi, yaitu kelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan tertentu dan berbeda dengan kelompok yang lain. Mereka diikat oleh budaya yang mereka pertahankan dan perjuangan secara bersama-sama. Untuk kawasan Amerika Selatan sendiri sedikit berbeda dengan negara kita Indonesia. Di Indonesia, meski hanya sebuah negara, tapi terdiri dari berbagai etnis berbeda. Hal ini disebabkan karena tidak diikat oleh budaya-budaya dan suku dan berbeda tergantung dari wilayah kita. Menurut James Petras, seorang akademisi dan aktivis yang banyak membantu masyarakat tanpa tanah di Brazil, ada 3 gelombang gerakan sosial yang sering tumpang tindih dan berkaitan dalam 25 tahun belakangan ini. Gelombang yang pertama secara gamblang muncul pada akhir 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Pada umumnya, gerakan ini yang kemudian dikenal sebagai gerakan sosial baru, The New Social Movement, terdiri dari aliansi kekuatan sosial seperti kalangan aktivis hak asasi manusia, lingkungan, feminis, etnis, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Gelombang kedua yang berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan, berawal dari pertengahan 1980-an hingga saat ini. Dalam upayanya mempromosikan dan melindungi kepentingan ekonomi dan pendukungnya, yang paling menonjol dari gerakan ini adalah gerakan Zapatista Capatista de Liberación Nacional (ZLN) di Meksiko. Gerakan pekerja pedesaan tak bertanah Movimiento dos Trabajadores Rurales Centera MSD. Gerakan ketiga yang merupakan gelombang gerakan sosial yang lebih baru, berpusat wilayah-wilayah urban. Di sini termasuk gerakan massa pekerja pengangguran berbasis Barrio. Jika kita perhatikan mengenai komposisi, taktik, dan tuntutan yang diperjuangkan gerakan sosial ini memang bervariasi dan bisa juga berjalan sendiri-sendiri. Meskipun demikian, kelihatannya ada kepentingan bersama yang menyebabkan mereka bersatu sebagai oposisi terhadap neoliberalisme dan imperialisme. Tepatnya, mereka melawan ketidakadilan dan penindasan sebagai akibat dari kebijakan ekonomi rezim neoliberal dan berkembangnya konsentrasi kekayaan di tangan para elit lokal dan asing. Secara lebih khusus lagi, yang mereka perjuangkan adalah pembagian tanah dan otonomi nasional bagi komunitas Indian. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.